Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Karina Cahyani, Tisa Yunita, Sabita Rafifa, Sani Sofia Nur Aziza, Fesa Nurifer Haliza, Wahdini Rohma Jailani, Weni Yolanda, Yesi Fikauli, Yunita Yasmin Istiqomah, dan Zakia Ulfiah yang akan membahas tentang gender. Yang pertama, pengertian gender. Yang kedua, stereotype. Yang ketiga, karakteristik belajar berbasis gender. Yang keempat, implikasi gender dalam pendidikan. Dan yang kelima, strategi pembelajaran efektif berbasis gender. Saya akan menjelaskan tentang pengertian gender. Kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan atau konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. According to Smith, gender should be conceptualized as a set of relations existing in social institutions and reproduced in interpersonal interactions. Jadi, gender diartikan sebagai suatu set hubungan yang nyata di institusi sosial dan dihasilkan kembali dari interaksi antarpersonal. Apakah gender dan seks itu sama? Ternyata, gender dan seks itu berbeda. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini berbeda dengan seks yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Sementara itu, istilah seks lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Gender lebih menekankan pada perkembangan maskulinitas atau masculinity dan feminitas atau femininity seseorang. Sedangkan seks lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki atau maleness dan perempuan atau femaleness. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yunita. Saya akan menjelaskan tentang stereotip. Iya, sebelum mulai, teman-teman ada yang tahu tidak? Apa sih itu stereotip? Teman-teman, tanpa kita sadari, stereotip banyak ditemukan di kehidupan kita. Stereotip adalah persepsi positif atau negatif seseorang mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat atau cara pandang yang bersifat subjektif. De Jonge dalam Sidhunata tahun 2000 mengatakan bahwa yang menentukan terjadinya stereotip yaitu perasaan dan emosi. Baik, untuk memperjelasnya, mari yuk simak contohnya. Nih contoh pertama ya. Suara semua laki-laki volume suaranya pada keras. Sepertinya laki-laki itu keras kepala deh. Sehingga timbullah rasa stereotip negatif. Padahal yang sebenarnya belum tentu laki-laki yang kita jumpai suaranya pada keras. Stereotip positifnya, seorang laki-laki itu suaranya keras. Maka laki-laki itu mungkin seorang yang tegas deh. Stereotip jarang sekali akurat, biasanya hanya memiliki sedikit dasar yang benar. Namun, stereotip dapat berupa prasangka positif dan juga negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Sayang banget ya teman-teman, dijadikan diskriminatif. Untuk lebih jelasnya, mari simak video selanjutnya ya. Contoh stereotip di Indonesia. Yang pertama, laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Dalam lingkup rumah tangga, laki-laki dianggap bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, dan perempuan mengurus rumah tangga. Stereotip ini membuat posisi perempuan dalam ranah domestik seringkali dianggap lebih rendah dibanding laki-laki yang bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah.
Yang kedua, ada kesempatan dalam dunia kerja. Stereotip bahwa perempuan berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan hati, sedangkan laki-laki berdasarkan logika juga masih melekat dalam dunia pekerjaan. Perempuan tidak bisa menjadi pemimpin yang baik karena dianggap tak mampu berpikir dengan logika dan fakta. Yang ketiga, ada perempuan yang terlihat tidak feminim akan mendapatkan stereotip yang tidak baik di mata masyarakat umum. Perempuan harus berambut panjang, memakai rok, serta berada di dapur. Yang keempat, masih banyak stereotip masyarakat konservatif yang berpikir bahwa perempuan tidak perlu belajar tinggi-tinggi, menikah saja. Yang kelima, ketika seorang anak berusia 5 tahun, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, memberikan stereotip pada laki-laki sebagai penguasa, dan istilah negatif lainnya seperti kejam. Sedangkan untuk anak perempuan, istilahnya lebih positif, misalnya ramah, lemah lembut, dan lain halnya. Karakteristik belajar berbasis gender. Karakteristik mempunyai sifat yang khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Sedangkan gender menurut Sandra Bem yaitu karakteristik kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh peran gender yang dimilikinya. Dalam proses pembelajaran, perbedaan gender sebenarnya tidak mempengaruhi prestasi anak. Hal ini sebenarnya dapat dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan kognitif, fisik, motivasi, self-esteem, aspirasi karir, maupun hubungan interpersonal. Hal-hal yang berbeda inilah yang menjadi acuan bagi pengajar untuk dapat menciptakan suasana kelas tanpa memperlihatkan bias gender dan perlakuan diferensial antara laki-laki dan perempuan. Menurut Sujana, klasifikasi hasil belajar menurut Benjamin Bloom terbagi menjadi 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotoris. Berikut adalah hubungan ketiga aspek tersebut dengan hasil belajar berdasarkan gender. Yang pertama, aspek kognitif berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 hal, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi, kemampuan pria dan wanita yang berkaitan dengan aspek kognitif cenderung sama. Yang kedua, aspek afektif. Aspek ini berkaitan dengan sikap seseorang. Hasil belajar tampak pada siswa melalui tingkah laku, seperti perhatian terhadap disiplin pelajaran, motivasi belajar, dan hubungan sosial. Yang ketiga, aspek psikomotoris. Aspek ini berkaitan dengan keterampilan atau skill dengan beberapa tingkatan di antaranya. Gerak refleks, kemampuan membedakan visual atau motoris, kemampuan bidang fisik seperti kekuatan, keharmonisan, dan ketepatan, dan kemampuan berkaitan dengan hubungan komunikasi seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Yesi. Dalam hal ini, guru memiliki peran besar di kelas. Untuk menghindari terjadinya ketimpangan gender, dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap siswa dalam segala bidang, memberikan tugas-tugas secara seimbang dan adil. Di sini juga guru mengevaluasi hasil belajar siswa sesuai dengan aspek-aspek psikologi siswa. Selain itu, terdapat faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa, di antaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, pertama ada kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani. Jika terganggu, akan berpengaruh kepada hasil belajar siswa. Inteligensi dan bakat, siswa yang memiliki IQ yang baik akan dengan mudah menerima materi yang diberikan oleh guru di sekolah. Bakat juga berguna untuk menentukan hasil belajar. Minat dan motivasi, ini merupakan modal penting bagi seorang siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Jika minat dan motivasi ini kurang, maka semangat dalam belajar pun juga ikut berkurang. Cara belajar, ini menunjukkan cara siswa dalam memahami materi.
cara belajar meliputi waktu belajar, tempat, fasilitas yang digunakan pada saat belajar, penggunaan media. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Pertama ada keluarga. Di sini peran keluarga sangat berpengaruh dalam hasil kegiatan belajar siswa. Jika keluarganya kurang damai atau adanya permasalahan di dalam keluarga, maka hasil belajar siswa juga ikut berdampak. Yang kedua ada sekolah. Sekolah merupakan tempat penting untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya fasilitas yang tersedia, tenaga pendidik, metode yang digunakan, serta kondisi lingkungan di sekolah juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Kemudian ada masyarakat. Masyarakat, tempat di mana siswa tersebut tinggal juga akan berpengaruh terhadap moral dan perilaku siswa. Jika masyarakat di sekitar siswa tersebut positif, maka siswa ini akan terbawa dampak positifnya juga dan akan berpengaruh juga pada hasil pembelajaran di sekolah. Yang kedua, lingkungan sekitar. Ini meliputi kondisi rumah, keadaan iklim, serta mendukung tidaknya siswa tersebut untuk melakukan kegiatan belajar. Implikasi kesetaraan gender. Yang pertama, marginalisasi terhadap perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka akses kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Secara historis, telah terjadi dominasi laki-laki dalam segala lapisan masyarakat di sepanjang zaman, di mana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari sinilah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan tersebut antara lain sebagai berikut. A. Marginalisasi terhadap perempuan. Marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser perempuan ke pinggiran. Perempuan dicitrakan lemah, kurang, atau tidak rasional. Kurang atau tidak berani sehingga tidak pantas atau tidak dapat memimpin. Akibatnya, perempuan selalu dinomorduakan apabila ada kesempatan untuk memimpin. Seperti yang pertama, dalam proses pembangunan perempuan diikutsertakan tetapi tidak pernah diajak turut dalam mengambil keputusan dan pendapatnya jarang didengarkan. Yang kedua, dalam keluarga perempuan tidak diakui sebagai kepala rumah tangga. Perempuan tidak boleh memimpin dan memerintah suami sekalipun suami tidak dapat memimpin. Yang ketiga, dalam diri perempuan sendiri terdapat perasaan tidak mampu, lemah, menyingkirkan diri sendiri karena tidak percaya diri. Implikasi kesetaraan gender yang kedua yaitu stereotip masyarakat terhadap perempuan. Pandangan stereotip masyarakat yakni pembakuan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki sudah mempunyai sifat masing-masing yang sepantasnya, sehingga tidak dapat dikukur dari kodrat yang telah ada. Sebagai contoh, urusan rumah tangga diserahkan kepada istri dan anak perempuan, pendidikan anak menjadi tanggung jawab ibu, dan mengurus suami diserahkan sepenuhnya kepada istri tanpa adanya upah. Yang ketiga ada subordinasi terhadap perempuan. Pandangan ini memposisikan perempuan dan karya-karyanya lebih rendah dari laki-laki, sehingga menyebabkan mereka merasa sudah selayaknya sebagai pembantu nomor 2 sosok bayangan, dan tidak berani memperlihatkan kemampuannya sebagai pribadi. Laki-laki menganggap bahwa perempuan tidak mampu berpikir. Yang keempat, ada beban ganda, yaitu beban yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga bagi mereka yang bekerja selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Yang kelima ada kekerasan, yaitu suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti pemerkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non-fisik seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik. Strategi pembelajaran efektif berbasis gender.
Pengertian yang pertama, a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal, menurut G.R. David, 1976. Merupakan rencana atau rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari definisi ini ada dua hal penting. 1. Merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan. 2. Disusun untuk pencapaian tujuan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien menurut KEM 1995. Yang ketiga hampir sama, metode, pendekatan, teknik, dan taktik. Selanjutnya, prinsip-prinsip strategi pembelajaran. 1. Berorientasi pada tujuan. 2. Mendorong aktivitas peserta didik. 3. Individualitas. 4. Integritas. Mengembangkan strategi pembelajaran. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Hal yang harus diperhatikan dalam strategi pembelajaran yaitu strategi pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Strategi pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Tujuannya adalah terwujudnya relasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan yang adil dan setara dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan yang terkait dengan proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok 4. Maaf apabila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.